Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini kita akan membicarakan mengenai bahan tambang yang biasa kita periksa dengan XRF. Yang akan kita bicarakan ini hanyalah pengalaman kami berdasarkan pemeriksaan berbandingkan dengan pemeriksaan dengan kimia. Jadi juga banyak yang memeriksakan kepada kami, tetapi menurut kami salah kaprah ya dalam menyikapi laporan XRF ini. Jadi kita harus sebijak mungkin menghadapi membaca laporan XRF ini terhadap bahan yang kita miliki. Jadi jika ada pertanyaan apakah ini tidak tepat, XRF itu sangat tepat, termasuk untuk di level tambang seperti tambang-tambang rakyat ya, karena tingkat kesalahannya sudah tidak kita permasalahkan lagi. Contoh tingkat kesalahan 0,01 ppm misalnya, atau 0,1 ppm, atau cuman bisa terjadi kesalahan 1 ppm, itu tidak berarti lagi untuk tambang-tambang rakyat. Contoh misalnya 10 ppm hasilnya, tingkat kesalahannya anggap aja 10%, itu enggak juga sih. XRF 10%, dia di bawah 1%. Nah jadi contohnya 10 ppm kesalahannya itu artinya cuma 9, ataupun artinya bisa 11 misalnya, dianggap aja kesalahannya 10% ya. Itu tidak berarti lagi untuk kita sebagai tambang rakyat ini. Dia tidak berarti lagi karena masih masuk. Kalaupun nanti dinilai misalnya sangat rendah, misalnya 2 ppm atau 2 gram dalam 1 ton, itu otomatis walaupun ada kesalahan 10%, bisa 2,2 atau 1,8 gram. Artinya itu tidak, tentu kita sudah menyingkirkannya, tidak akan mau kita olah lagi bahan seperti itu kan. Jadi untuk ketepatannya XRF ini sangat tepat sebetulnya, tetapi kita harus tahu bagaimana kerja XRF itu yang diharapkan kita lebih bijak dalam menyikapi permasalahan XRF ini ya, laporan XRF. Nanti kita akan bicarakan contoh hasil terbaik yang pernah kami periksa dengan XRF, tapi kita pahami dulu mengenai XRF ini ya. Jadi pertama, XRF ini harganya sangat mahal, rata-rata. Kalau dulu, ini sekitar 10 tahun yang lalu, saya mau beli yang bekas saja di Amerika melalui seseorang di sana, itu harga bekasnya di 200-300 juta. Ini merek-merek terkenal ya, jadi bukan XRF Cina ya. XRF itu harganya rata-rata di atas 500 juta, di atas mendekati 1 miliar yang barunya. Dan punya permasalahan yaitu tabung X-ray, dia menggunakan sinar X, di mana tabungnya sangat mahal dan perlu dikalibrasi. Jadi tidak main-main jika dianya sudah lemah ataupun rusak ya. Nah, kalau XRF rusak itu banyak sekali dijual di Amerika. Dan saya sampai hari ini belum membelinya. Suatu saat itu insya Allah saya akan beli kalau ada rezeki. Nah jadi karena dia mahal, dan karena mungkin yang pakai tahu, yang pemiliknya tahu, dianya hanya mengeceknya untuk orang lain mungkin lebih sedikit, mungkin 1 kali atau 2 kali. Sepengalaman saya, orang hanya mengeceknya 1 kali saja, 1 kali tembak ya. Karena umur sinarnya, umur tabungnya itu juga punya batasan yang cukup menakutkan, hanya di beberapa ribu kali ya, atau mungkin yang paling tinggi di beberapa puluh ribu kali. Jadi bayangkan harganya sangat mahal, jadi psikologisnya seperti itu. Keumumannya orangnya maunya nembaknya cuma 1 kali. Jadi ini contoh harga XRF termurah ya, merek instrumen kayaknya. Hanya 56 elemen, harganya itu di 200-an juta ya, hampir 300 juta, belum lagi import dan biaya masuk ya. Nah ini harga dari 911 Metallurgis juga, ini perkiraan atau estimasi harganya rata-rata di atas 400 juta ya, bahkan sampai 700-an juta. Ini harga di sana, bukan harga di sini ya. Dan yang luar biasa penting adalah XRF itu penetrasinya atau sinar X-ray-nya menembus ke bahan itu sangat tipis.
Jadi ini ada pertanyaan dari ResearchGate ya, researchgate.net, Anda bisa baca di sana. Jadi penetrasinya kalau ini ke emas saja, itu dengan kekuatan 50.000 elektron volt hanya di 71 mikron. Atau 1 mm itu sama dengan 1000 mikron ya. Jadi ini sangat tipis sekali. Bahkan secara keumuman, ini bukannya emas kan yang kita periksa, bahan biasa yang mengandung emas. Jadi kalau saya baca di website-website lain juga bahkan penetrasinya itu hanya pada skala di bawah 10 mikron. Jadi untuk kita ketahui, 8 mikron itu sel darah merah. Untuk rambut saja, diameter rambut itu 70 mikron. Diameter rambut manusia ya. Nah, artinya kalau cuma di bawah 10 mikron, artinya itu sangat tipis yang bisa dibaca oleh SRF. Jadi akan terjadi kesalahan yang cukup telak ya, jika kita mengandalkan 100% dari dengan metodenya seperti ini ya, kita tidak mempunyai SRF, kita hanya memeriksakannya kepada seseorang, apalagi yang kita periksakan itu adalah raw material. Jadi contohnya seperti ini batu, contohnya di sini mungkin lebih banyak emasnya, kandungan emasnya karena warnanya lebih gelap ya, ini sebenarnya kemerahan ya, kemerahan kekuningan di bawah sini. Kalau saya punya SRF dan saya mau menyenangkan hati orang yang punya barang ini, saya akan periksa di sini, di bagian sini lebih banyak. Maka nilai emasnya akan banyak sekali. Apalagi Anda bayangkan kalau misalnya di sini kuning, misalnya ada lempengan kuning. Di sini ada lempengan kuning, lalu saya pura-pura bodoh, saya baca saja bagian kuning ini, sedangkan hanya satu kali ya saya mengeceknya, bukan di bagian-bagian lain. Tentulah di sini akan berisi laporan pada SRF itu akan ada di puluhan atau mendekati 100%, misalnya 80 atau 70% mengandung emas gitu. Jadi pertama memang ini dipakai oleh orang tambang, apalagi tambang besar. XRF ini memang untuk memeriksa batuan yang ada di sana, tetapi untuk dibawa lagi ke laboratorium besar. Dia hanya memeriksa pada bagian ini ada emas atau tidak pada batu ini, ataupun boleh pada lempengan emas yang ada di batu tersebut. Lalu mereka bawa ke laboratorium besar untuk diperiksa dengan AAS ya. Dan terlebih lagi apabila yang pakainya juga biaya pemeriksaannya termasuk relatif murah ya, dengan laporan banyak elemennya banyak sekali kita bisa dapatkan, jumlah laporannya kan bisa dari 10-an atau 15 elemen ataupun puluhan elemen, itu sudah luar biasa dengan harga periksanya yang pada kisaran 200.000 sampai 500.000 ya. Sebab kalau kita mau masukkan ke level AAS, pemeriksaan AAS itu akan luar biasa mahal harganya. Tetapi keumuman kami yang paling penting adalah kita mengetahui dulu apa saja komponen yang terdapat pada material itu. Sedangkan jumlahnya itu kalau baru 1 kali atau 2 kali itu saya kira kurang tepat untuk dipegang ya. Apalagi raw material yang kita periksakan ini, bukan konsentrat ataupun semi konsentrat yang sudah dalam masuk ke pengolahan untuk diperiksakan ke SRF. Nah, jadi yang punya pun agak boleh dikatakan ya rata-rata yang punya hanya mengeceknya 1 kali atau 2 kali nembaknya. Sedangkan dia juga kebanyakan ya, bukan saya menyamaratakan, kebanyakan mereka juga tidak paham teknisnya XRF ini seperti apa. Mereka hanya tembak saja. Apalagi di toko-toko takutnya dengan karyawan yang tidak paham, dia hanya menjalankan SOP. Dia tidak salah, tapi dia menjalankan SOP, tembak, sekian hasilnya. Sebelum kita cerita lebih jauh, saya akan menceritakan dulu mengenai AAS ya. AAS adalah pemeriksaan yang lebih detail daripada SRF. SRF itu tidak merusak barang ataupun menghancurkan barang langsung ditembak dengan sinar X ya. Sedangkan AAS, bahan raw material itu akan dilarutkan dulu, lalu baru diuapkan di suatu peralatan AAS. Jadi AAS itu jauh lebih detail, tapi keumumannya biayanya itu per elemen.
Jadi kalau kita mau mintanya emas, perak, tembaga, palladium, tentu harganya akan sangat berbeda sekali. Sedangkan pada level SRF kita dapatkan puluhan ya, paling sedikit di 10 atau 5 hasil laporan elemen dengan biaya yang murah. Juga permasalahan semua peralatan, saya lupa memberitahukan mengenai kelemahannya lagi, yaitu semua peralatan yang menggunakan sinar apapun itu, dia tipe kerusakannya tipe kerusakan analog ya. Jadi kelemahan, melemahnya suatu sinaran, contohnya peralatan yang menggunakan laser, peralatan yang menggunakan bahkan lampu senter LED, mereka akan melemah, bukan dari hidup, tahu-tahu langsung mati. Dari hasil top 100% bagus menjadi 0% rusak, bukan. Tetapi permasalahan semua yang menggunakan peralatan menggunakan sinar, termasuklah SRF ini, dia mengalami kelemahan ya. Artinya sensitivitasnya juga akan semakin rendah ya. Dimana dari sinar lalu ada sensor pada SRF, sensor itu pun akan melemah, juga sinar X-nya itu juga akan melemah seiring dengan jumlah pemakaian. Jadi tipe kerusakannya itu seperti itu. Jadi hati-hati saja karena ada cerita yang cukup lucu ya. Kita pernah mendapatkan bahan yang minta dites sama kita, atau kurang lebih kerjasama pengolahannya. Bahan itu sudah diperiksa oleh pemiliknya, bahkan pemiliknya punya XRF ya. Jadi entah kenapa, yang jelas dia lemparkan permasalahan bahan ini kepada kami, gimana cara mengolahnya. Sedangkan bahannya sudah jelas mempunyai kandungan emas ya. Jadi bahannya itu waktu itu bahannya bahan limbah ya. Bahan limbah yang sudah diperiksa sama dengan XRF dia mengandung emas. Lalu kita coba olah. Intinya dari pengolahan tersebut kita berhasil membijikan emas yang sudah cukup murni ya. Saya tidak ngomong murni 100% atau 99 ataupun 98, sudah cukup murni berdasarkan pemurnian kimia ya, seperti biasa dengan nitrat segala macam lah. Intinya pemurnian yang kita lakukan ya seperti umum ya. Jadi telak, jadi bahwa walaupun emasnya kecil, waktu itu mungkin ukurannya sekitar setengah mili ya, karena bahannya sangat sedikit kan. Jadi yang berhasil dibijikan masuk ke level murni itu hanya setengah mili. Lalu kita campurkan lagi dengan tembaga, mungkin menjadi waktu itu menjadi 5 mili ataupun 10 mili atau 1 senti ya, nggak sampai kalau nggak salah, sekitar setengah senti, bulat lagi menjadi bulat, tapi dicampur dengan tembaga. Lalu kita periksakan ke dia. Kita periksakan ke pemilik bahan yang punya XRF ya. Nah, tapi kita nggak ngomong nih bahannya dia nih. Kita nggak ngomong bahannya dia. Setelah dia periksa, lalu dia laporkan kepada kami mengenai kandungannya, tidak ada emasnya sama sekali. Padahal kan memastikan emas itu sangat mudah. Memastikan emas itu kan, emas ini bahan yang berwarna kuning yang sangat sedikit pembandingnya. Yang mirip-mirip kuning misalnya tembaga, selain dari itu aluminium, besi segala macam kan putih. Palladium lebih sulit membedakan warna bahan berharga yang berwarna putih daripada yang kuning. Yang kuning tinggal kita tes dengan tes kimia, tes Thanos segala macam, tes peleburan segala macam, ya sangat mudah lah istilahnya kan. Gitu. Jadi dikatakan itu tidak ada emasnya oleh pemiliknya. Tapi kita nggak ngomong ini bahannya dia, nggak ngomong. Kita ngomong bahannya orang lain. Lalu dia katakan nggak ada emas, kan aneh kan? Nah, artinya bukan aneh di apa? Dengan segala kelemahan XRF yang sudah ada itu, artinya kalau untuk penetrasi bisa saja sangat terjadi, tidak terjadi pengukuran logam yang kita inginkan. Juga kita jangan terlalu senang atau terlalu memegang jika hasilnya sangat tinggi. Dari kejadian tersebut ada juga hal yang baru kita ketahui dan tidak sengaja ini terjadi, yaitu pada waktu bahan tersebut dilebur, kita nih ibaratnya saya melebur, mengaduk bahan dengan tungsten ya, dengan batangan tungsten.
Tungsten itu kan tidak terlebur pada suhu 2000-an derajat saja, tidak terlebur ya. Jadi saya aduk, tetapi tungsten itu dia pada temperatur, saya lupa, pada temperatur 1000 lebih sedikit kalau nggak salah, dia mudah teroksidasi ya. Jadi bahan tersebut yang saya periksa itu saya aduk dengan tungsten supaya homogen lah. Saya aduk dengan tungsten. Tungsten saya utuh, nggak ada secara tampak mata ya, kasat mata itu ada perubahan, nggak ada, utuh. Malah tungstennya menarik bekas-bekas borak di sana kan, yang nempel di batangan tungsten. Jadi tungstennya ukuran seperti 3 mili, 4 mili ya lebarnya, diameternya dengan panjang sekitar mungkin 12 cm ya. Jadi nggak ada permasalahan pada tungstennya, tetapi waktu diperiksakan di XRF yang tidak ada emasnya tersebut, tungstennya terbaca. Jadi tungstennya itu terbaca, oksidasi dari panasnya tungku peleburan itu, lalu cukup melarutkan tungsten dalam skala mikro ya, sangat sedikit sekali pasti, itu terbaca pada XRF-nya dia. Artinya memang benar-benar permukaan saja yang dibaca. Pada layar ini saya akan menunjukkan contoh ya. Ini yang pernah kita lakukan yang terbaik ya. Ini hasil AAS sama persis dengan hasil XRF. Jadi tanggal 12 Oktober 2016 kita periksa sampel, itu kita dapati nilai emasnya mengandung 33 gram per ton ya. Jadi 33 ppm. Tapi harap dicatat dengan baik-baik. Ini kita ambil dengan metode tersendiri ya, yang mudah-mudahan ketetapannya tinggi, antara mengambil sekali, 2 kali, dan 3 kali, dan seterusnya. Itu karena mempunyai metode cara mengambilnya, jadi hasilnya bisa kami katakan tepat. Lalu tanggal 27 Oktober kita ambil lagi bahan dari tempat yang berbeda, tapi di kawasan yang sama, tetapi cara mengambilnya sama seperti cara mengambil bahan waktu pertama AAS. Tapi kita ngomongnya dengan lab, itu tempatnya berbeda untuk meyakinkan saja. Dan hasilnya sama, yaitu pada 30-an ppm per ton. Jadi beda tanggal, beda tempat sedikit ya, hasil sama. Perlu dicatat juga bahan yang diperiksa lewat AAS ataupun XRF yang kami lakukan pada tahap ini adalah semuanya serbuk halus ya. Jadi pada tanggal 24 bulan 7 2019, selang beberapa tahun berikutnya, kami periksa dengan XRF. Kondisi bahan sama tapi dari tempat berbeda. Ngambilnya pun dalam waktu yang sangat berbeda ya. 2019 dengan 2016. Hasilnya sama, ada di 30-an ppm ya, 34 ppm. Jadi ini contoh pengukuran terbaik yang pernah kita alami ya. Jadi nomor 1, kalau kami itu mau meriksa bahan, apalagi raw material, itu sebaiknya kita homogenkan dulu, hancurkan, haluskan, aduk, baru periksa. Jadi untuk kita yang tidak mempunyai XRF, saya kira itu yang terbaik posisinya bubuk ya. Kalau logam, banyak iklan di XRF kita lihat di luar negeri kan, juga untuk memeriksa pada fabrikasi misalnya peleburan baja ya atau stainless. Tetapi itu sudah agak berbeda dengan yang kita lakukan. Mereka melakukan peleburan, contohnya mau membuat stainless 201 misalnya, atau 316 ataupun berapapun, mereka kan sudah punya bahan yang sudah cukup terukur, lalu mereka campurkan dan buatlah stainless sesuai dengan standarnya stainless tersebut. Lalu mereka lebur, terjadi pengadukan juga, lalu mereka hasil akhirnya mereka periksa dengan XRF, yaitu benar, XRF memang tidak bisa menembus lempengan stainless atau besi tersebut. Tetapi mereka kan dari awal udah membuat stainless itu dengan homogen. Jadi tentu tepat-tepat saja. Ataupun toko emas kan yang mempunyai XRF, mereka sudah mengolah material yang memang sudah termasuk bagus. Contohnya emas saja, perak saja, dengan kesalahan yang sangat sedikit, emas, perak, tembaga, lalu mereka campurkan. Ataupun mereka memurnikan emas yang asalnya emas kotor,
misalnya 14 karat, 10 karat, bahkan atau 5 karat, lalu mereka murnikan, mereka periksa dengan SRF. Benar, mereka melihat komposisi mayoritas emas dari tidak murni lalu dimurnikan, mereka melihat permukaan mayoritas sudah, dan nilai emasnya juga sudah tepat, dan mereka nggak perlu lagi melihat sebelah dalamnya karena memang dari awal emasnya sudah cukup kuat kan, dan sudah melalui pemurnian. Nah, jadi berbeda sekali dengan yang biasa kita lakukan untuk bahan tambang ini. Jadi kita harus bijak menyikapi cara memeriksanya, bahkan dengan SRF itu bagaimana kan kita siapkan supaya yang, karena yang punya SRF pun kurang begitu peduli kalau menurut saya dalam memeriksakan bahan-bahan yang akan kita periksakan. Mereka kan juga mengenakan ongkos yang relatif murah kan. Sedangkan kita sudah beberapa kali memeriksa raw material dari orang yang pernah membuat laporan dari SRF ya, sudah memeriksakannya ke SRF. Sedangkan kita pernah mengalami kejadian, bukan pernah tapi cukup sering, kita mendapatkan bahan dari seseorang di mana orang tersebut sudah memeriksakan bahan mereka dengan SRF, tetapi hanya sekali ataupun 2 kali. Sedangkan yang dia periksakan adalah batu misalnya kan. Nah, kita tanya apa yang diperiksa itu batu misalnya kan. Nah, mereka memegang angka ini dengan telak, dengan mati-matian. Apalagi angkanya itu bagus. Contohnya emas, ada misalnya sampai ke level persen, bukan ppm. Emas misalnya ada 20%, 10%. Nah, itu luar biasa itu. Nah, kita harus sikapi dengan hati-hati. Kita ini kan baru ngeceknya 1 kali. Dan bukan kita yang memeriksanya, orang yang memeriksanya. Sudah itu bagian mana yang diperiksa? SRF ini sebetulnya, saya pribadi, saya ada duit, saya akan beli SRF. Tapi saya akan periksa dengan metode yang bermacam-macam dan mungkin berkali-kali sudah pastinya. Seperti saya mempunyai alat sendiri kan, saya akan periksa beberapa kali. Bahkan saya yang berdasarkan pengalaman kan yang tepung yang lebih tepat dari pengalaman kita. Kita akan periksa berkali-kali karena milik kita sendiri kan. Nah, tetapi kapan kita memeriksakan dengan SRF? Kalau kami pribadi ya, kita akan melakukan pengolahan, itu pengolahan seperti biasa. Pengolahan penambangan taruhlah dalam ukuran kecil 1 kilo atau 2 kilo. Lalu ujung-ujungnya ke pemastian secara kimia. Contohnya dengan stanus, setelah menjadi biji dari 1 kilo dengan stanus menunjukkan ke arah palladium ataupun ke arah emas, ataupun ke pemurnian walaupun sedikit, sudah cukup telak melihatnya, misalnya tidak mau terlarut dengan nitrat, warnanya kuning ya emas. Lalu kita komparasi saja, ambil hitung-hitungan dari bahan berapa, timbul emas estimasi berapa. Jika keadaannya sangat telak, oh ini lumayan banyak, kalau kita olah 1 ton dapat misalnya 100 gram, kita tidak perlu SRF. Tapi kalau nilainya sudah hawar-hawar, agak meragukan ataupun kuat meragukan, baru kita periksa SRF. Ataupun lebih baik AAS. Sementara ini yang kita biasa kita bijihkan dari orang minta periksakan bahan ke kita, dia mau pegang SRF sebelumnya ataupun belum pernah kita bijihkan, utuh ya biasanya kita bijihkan, yang paling abdol itu bijihnya itu utuh, dari 1 kilo, kita bijihkan dapat entah berapa itu besi, emas, ataupun apapun metalnya, yang menjadi biji, itu lebih abdol dimasukkan ke AAS, bukan SRF. Cuman kita akan mencoba mengetes pada tulisan saya yang tidak berhubungan dengan emas, yaitu mengenai dulu permasalahan gemolog pada contoh laporan SRF ya. Contoh laporan SRF itu juga bahkan AAS itu dia tidak menjamin keakuratan. Nah, bayangkan saja, AAS itu dia tidak berani menjamin laboratoriumnya keakuratannya tepat sama seperti yang dilaporkan oleh komputer. Apalagi SRF ya sudah pasti ya.
Nah, jadi bukan berarti dia tidak tepat terus, dia kecenderungannya tepat. Tetapi maksud saya kita akan melakukan, dulu saya pernah memeriksakan, saya mempunyai teori bahwa pemeriksaan para gemolog itu sebetulnya dia mengandalkan hanya alat ya, sedangkan ketelitiannya banyak kurang. Memeriksakan batu, lalu kita buat jebakan Batman. Kita periksakan batu yang jarang sekali, tapi kita sudah punya laporan lab batu itu apa, dan kita punya pemeriksaan awal, dan memang memastikan sama dengan laporan lab di luar negeri, bahwa batu itu misalnya serendibite. Lalu kita bawa pura-pura bodoh nemu batu di got atau di sungai. Nah, maka orang itu pun akan lalai memeriksanya dengan seadanya saja, dengan asal-asalan, sehingga laporan dari laboratorium dia menyebutkan nama batu yang berbeda. Sedangkan properti dari database batu itu tidak ada batu yang seperti itu sesuai dengan laporannya. Jadi kira-kira begitu, kita akan buat bahan dari melogamkan atau melebur logam dari komposisi tertentu, misalnya perak sekian persen, timah sekian persen, emas sekian persen, atau tembaga sekian persen. Lalu kita adon, homogen, kita lebur, lalu kita masukkan ke XRF yang punya XRF. Kita lihat hasilnya berapa, tapi sebelum videonya tidak kita upload, kalau ada rezeki, ada waktu, kita akan buat seperti itu, kita simpan videonya, lalu kita buat lempar ke mereka, lalu hasilnya apa, sesuai nggak dengan yang kita buat, dengan kita videokan, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, kita mau membuktikan teori, sementara ini kan teori, tapi semuanya mempunyai dasar kan, mempunyai dasar, bukan asal pakai perasaan. Jadi mempunyai dasar, kita akan membuat perbandingan antara sesuatu yang bulat seperti peleburan biasa dengan sesuatu yang sangat lempeng. Contohnya, kita kirim komposisi A, perak sekian, tembaga sekian, besi sekian. Nah, bulat dengan lempeng. Itu hasilnya bagaimana? Nah, kita akan buat seperti itu, dan kita akan buktikan bahwa asumsi kita ini ya seperti inilah. Jadi kita harus hati-hati sebijak-bijaknya menghadapi laporan XRF, baik itu bagus ataupun buruk. Untuk permasalahan pemeriksaannya ternyata sangat salah atau benar atau mendekati benar, itu tidak penting bagi kita. Itu kita bukan mau menjelekkan lab tersebut. Karena memang sampai ke level AAS pun rata-rata dari lab yang resmi atau lab yang besar, lab profesional, mereka pun tidak mau memegang hasil laporan itu sebagai acuan yang sangat tepat. Mereka lepas tanggung jawab pada bagian itu. Sama seperti gemolog ya, yang salah menilai batu. Mereka memang sudah mewanti-wanti, pemeriksaan bisa salah. Jadi bukan itu poin yang kita cari. Tetapi walaupun buruk pun, kalau kita memeriksakan dengan metode kimia dulu. Metode kimia ini sebetulnya yang sangat telak. Contohnya kita memeriksakan bahan berwarna kuning. Dari 10 gram lalu kita larutkan ke nitrat, misalnya menjadi 1 gram sisanya. Nah, artinya kemungkinannya itu emas ataupun platinum misalnya kan. Kalau kita berasumsi, oh bisa saja itu misalnya boraks, misalnya borak waktu di peleburan. Kita pernah nggak nyoba tembaga yang kita lebur ataupun emas sama tembaga yang kita lebur juga ada borak, bagaimana penampakannya setelah kita murnikan dengan nitrat? Apakah borak itu terlarut? Tentu semua akan kita pahami dulu bagian-bagian yang seperti itu. Jadi kepastiannya itu yang paling tepat itu dengan kimia, nomor 1 kan. Asumsi awal itu memang kita semuanya dengan kimia dulu, bukan asumsi awal dengan XRF. Karena ada keraguan atau untuk menambah keyakinan lalu kita XRF. Terlebih bagus itu dengan AS. Oke, sekian saja dulu. Mohon maaf jika videonya kepanjangan, tetapi menurut saya semua yang akan kita sampaikan ini mudah-mudahan berguna, bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.